Salam Indonesia, selamat siang. Hari ini panas di kawasan titik nol di Malioboro, di Jalan Pangeran Senopati, di alun-alun utara, di Jalan Abu Bakar Ali. Hari ini sesak dengan wisatawan dari luar daerah yang berkunjung ke Jogja. Anda wisatawan yang kebetulan menyaksikan siang ini di Jogja TV, selamat datang di Jakarta. Mudah-mudahan liburan Anda di Jogja menyenangkan dan akhir pekan membawa kesan terbaik bagi Anda. Dan kelak kalau Anda sudah pulang, kembalilah ke Jogja untuk berwisata lagi. Baik, dan pemirsa, di akhir pekan ini ada tema menarik yang akan kita ulang kembali. Seperti yang kita ketahui, beberapa hari lalu ada kejadian di Babar Sari Sleman, di mana salah satu tempat didatangi oleh massa, oleh organisasi tertentu dengan alasan apapun, dan menjadi satu tindakan yang mengarah ke perbuatan melanggar hukum dan juga sedang dititi oleh kepolisian. Itu sebabnya kita ingin melihat sebenarnya bagaimana membingkai perbedaan dalam masyarakat multikultural. Ini yang penting, bagaimana sebenarnya kita harus ada upaya saling menjaga keharmonian dan tetap menjaga kenyamanan di Yogyakarta. Kita akan membahas bersama dua narasumber. Yang pertama adalah Manajer Humas dan Media Rifka Anisya Muhammad Seroni, yang akrab dipanggil Mas Roni. Lalu yang kedua ada peneliti program studi agama dan lintas budaya JRJS UGM Mustafiroh Rahyu, yang biasa disapa dengan Mbak Ayu. Baik Mbak Ayu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas. Kabar sehat Mbak Ayu? Alhamdulillah. Ya. Baik Mas Roni, Assalamualaikum Mas Roni. Waalaikumsalam. Kabar sehat Mas Roni? Alhamdulillah. Baik, dan pemirsa, kami juga mengundang Anda untuk berinteraksi di acara ini, sharing apapun bagaimana kita menjaga tadi perbedaan dalam masyarakat multikultural di line telepon 451666 dan 027445173 kali. Saya pertama ke Mbak Ayu dulu nih. Mbak Ayu, Monggo. Kalau kita lihat kejadian antara lain katakanlah di skala nasional atau terakhir di Jogja yang juga dianggap menodai bagaimana kita harus bisa menjaga keharmonisan itu. Mbak Ayu melihatnya seperti apa? Terima kasih Mas. Yang pertama saya mau mengatakan bahwa kalau kita melihat banyak perbedaan yang ada di Indonesia, kita kalau pakai bahasa agama, perbedaan itu adalah sunatullah gitu ya. Ini adalah bagian dari nature gitu ya. Bahwa perbedaan itu memang sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Jadi kita memang mulai harus akrab dengan segala perbedaan itu gitu. Kalau kemudian terjadi bahwa perbedaan yang satu dengan yang lain ketemu, kemudian terjadi muncul konflik, itu juga sebenarnya hal yang biasa. Hanya bagaimana kita kemudian mencoba untuk memanage perbedaan-perbedaan itu sehingga konflik yang terjadi tidak menjadi sebuah kekerasan. Artinya konflik perbedaan itu hal biasa. Tidak perlu dipersoalkan. Tidak, sebenarnya itu tidak masalah, bukan masalah yang besar. Ya. Baik, Mas Roni punya pendapat lain atau sama dengan Mbak Ayu? Ya, saya kira keberbedaan itu tidak bisa dipungkiri ya. Di mana-mana kita menemukan ada orang sependapat dengan kita, ada orang yang berbeda pendapat kita, ada orang yang punya keyakinan yang sama dengan kita atau sebaliknya. Tetapi seperti Indonesia ini kan juga sukunya banyak sekali dan pandangan orang tentang sesuatu itu pun juga sangat beragam ya. Saya kira itu nggak bisa dilepaskan kita dari satu perbedaan satu dengan yang lain. Nah, cuman menjadi persoalan ketika perbedaan itu kemudian dibesar-besarkan seolah kalau berbeda itu kita tidak bisa berkumpul atau kemudian terjadi konflik dan seterusnya. Saya kira persoalannya adalah ketika perbedaan itu kemudian dibawa menjadi satu konflik atau menjadi alasan terjadinya sebuah konflik gitu. Itu yang menjadi masalah. Tapi berbeda itu sendiri ya tadi sunatullah atau bahasa agamanya. Bahkan perbedaan itu rahmat ya, artinya rahmat ya bisa diberikan itu.
Cuma Mbak Ayu, kenapa sekarang perbedaan, misalnya katakanlah ada kelompok satu punya pandangan berbeda, lalu disimpulkan sedang terjadi permusuhan, kan seolah-olah kan seperti itu. Mbak Ayu melihat apakah ini mulai seperti itu, atau ini memang ada yang menciptakan, kalau Anda berbeda dengan saya berarti kita musuh dong. Apa seperti itu sekarang bahasanya? Iya. Saat ini masyarakat kita memang kayaknya ini akibat ya Mas ya. Jadi sebelumnya kita memang sebelum reformasi kita semuanya hampir sama, semuanya seragam gitu. Tapi kemudian setelah reformasi kita bisa mengekspresikan perbedaan itu dan masyarakat masih kaget dengan berbagai macam perbedaan itu. Sehingga mungkin masyarakat belum bisa terbiasa untuk berbicara dalam konteks yang berbeda dengan punya latar belakang yang berbeda dan kita saling berdialog. Jadi bahwa kita saat ini belum terbiasa dengan itu sehingga proses untuk saling menghargai itu belum bisa dipraktekkan dalam masyarakat kita sehingga muncul saya yang paling benar, Anda yang salah, kemudian saling tidak menghargai satu sama yang lain. Jadi begitu. Tapi kalau kemudian dalam ranah-ranah tertentu ya, Mas Roni dan Mbak Ayu, ini kan sering ketika ada perbedaan yang dimunculkan itu kan poin-poin bagaimana terus perbedaan, bukan poin-poin untuk mempertemukan dari persoalan itu ya. Mbak Ayu melihat ini kenapa ini? Itu wajar ya, maksud saya kalau orang kemudian lebih mengedepankan pada poin-poin yang berbeda itu karena masing-masing orang juga ingin menunjukkan identitas mereka bahwa saya berbeda dengan yang lain. Itu bagian dari juga keterbukaan itu. Kemudian ada perkembangan dari politik identitas, orang-orang berusaha untuk menunjukkan bahwa saya punya preferensi yang berbeda dengan yang lain. Yang ini yang saya kira saat ini belum dikelola dengan baik. Belum dikelola dengan baik oleh pelakunya atau barangkali selama ini mediator atau fasilitatornya nggak begitu memahami persoalan gitu Mas Roni. Kalau menurut saya ya bisa seperti itu, tapi juga banyak faktor ya, misalnya ada faktor internal juga yang dari masyarakat itu sendiri atau manusianya itu sendiri yang memang berpotensi terjadinya konflik tadi. Nah, kecenderungan untuk berprasangka ini menjadi sangat, saya kira itu luar biasa ya. Dan banyak konflik terjadi karena didasari oleh prasangka. Jadi belum apa ya, tidak didasari oleh adanya upaya untuk saling memahami, tetapi dia sudah mengedepankan prasangkanya. Nah, dan juga seringkali kita seolah-olah itu merespon pandangan orang, tapi karena prasangkanya yang dominan, sebetulnya yang direspon bukan pandangannya dia, tapi merespon prasangka kita sendiri. Nah, ini kan faktor internal ya, meskipun tadi ada mungkin persoalan kebijakan, ada penegakan hukum yang mungkin juga belum bagus, atau persoalan bagaimana orang atau masyarakat memahami kebangsaan ini juga sudah mulai tidak jelas di dalam. Barangkali bukan hanya kebangsaan ya, karena tapi mohon maaf ya, mungkin artinya ada beberapa warga yang memang harus dilatih kembali untuk lebih peka terhadap masalah-masalah yang lebih bagaimana menjaga pentingnya kenyamanan dan kedamaian. Baik, kita akan lanjutkan kembali dialog kita tentang bagaimana mengedepankan titik temu atau solusi atau musyawarah dari perbedaan itu, bukan menyelesaikan dengan konflik apalagi dengan kekerasan. Kami kembali sesaat lagi, tetaplah bersama Bincang Hari Ini. Selamat datang di dunia warna MQ. Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan. Inovasi warna MQ cat kayu dan besi yang penuh inspirasi. Semangat dan keberanian warna merah cabai adalah inspirasi gairah kebahagiaan dan kegembiraan. Sesuai dengan kepribadian Anda. MQ merubah yang biasa menjadi luar biasa. Survei tahunan bergengsi Solo Best Brand Index SBBI kembali digelar. Kali ini menghadirkan Jogja Best Brand Index JBBI. Survei sudah dihelat oleh Solo Post dan Harian Jogja. SBBI dan JBBI tetap dengan semangat menyuguhkan sesuatu yang segar. SBBI dan JBBI, referensi terlengkap dan terpercaya untuk merancang strategi memenangkan persaingan pasar.
kok kelihatan kurang pede dan keren ya. Setelah adanya optik modern dibuka di Jogja, kata-kata mahal itu tidak ada lagi. Telah hadir di kota Anda, spesialis pengobatan mata tanpa operasi dengan metode terapi laser. Mengobati berbagai penyakit mata seperti katarak, glaukoma, minus, plus, mata berlemak, mata merah berair, silindris, dan lain-lain. Kunjungi kami di Jalan Godean kilometer 6, 50 meter sebelah barat perempatan Ring Road Demak Ijo, Sleman. Tidak buka cabang dimanapun. Terima kasih Anda masih bersama kami bincang hari ini. Tema kita yang sedang dibahas bagaimana kita memanage perbedaan tadi. Perbedaan dalam masyarakat multikultural. Saya tunggu Anda kalau Anda ingin berpartisipasi di acara ini di telepon 451-666 dan 0274-45173 kali. Mas Roni, kalau kita lihat katakanlah konflik gitu ya. Konflik ini kan belakangan sering muncul, bahkan yang sebenarnya masalah kecil pun menjadi besar lalu dibikin konflik. Kira-kira ini memang sengaja muncul atau memang dibentuk dengan sistem tertentu untuk kepentingan tertentu juga misalkan itu? Ya, kalau sengaja buat mungkin agak susah ya membuktikannya, tetapi memang dari sisi budaya sendiri mungkin ada. Artinya apa? Budaya ini kan sebetulnya sesuatu yang tidak terbentuk secara tiba-tiba, tapi dikonstruksi secara sosial dalam waktu yang lama. Nah, di dalam budaya kita kebetulan kami lebih banyak mengkaji soal gender, maskulinitas dan feminitas. Konflik yang sering terjadi dalam ranah-ranah baik ranah publik maupun ranah domestik itu karena cara-cara atau budaya laki-laki itu lebih banyak dikedepankan di dalam menyelesaikan masalah. Nah, budaya laki-laki itu dengan laki-laki itu berbeda. Budaya laki-laki itu atau juga sering disebut sebagai budaya maskulin, itu misalnya mengedepankan kekuasaan, yang mengedepankan dominasi, yang mengedepankan represi di dalam menyelesaikan masalah. Nah, ini terlalu dominan. Bahwasanya kita membutuhkan itu iya. Tetapi kalau sesuatu ini terlalu dominan, budaya laki-laki ini terlalu dominan, dia akan cenderung destruktif. Nah, misalnya segala persoalan kemudian dibawa kepada cara penyelesaiannya adalah cara-cara yang mengandalkan kekuatan, otot, atau kekuasaan. Nah, maka sulit dihindari bahwasanya penyelesaiannya akan mengarah kepada konflik. Nah, ini berbeda dengan budaya yang seringkali dikedepankan oleh perempuan atau budaya perempuan yang dalam bahasa kami biasanya ya kita sebut sebagai budaya yang feminin, itu yang lebih mengedepankan ya toleransi, kemudian kebaikan, dialog, kemudian saling menghargai. Itu kan budaya-budaya yang sifatnya feminin dan perempuan lebih banyak terasah di sana. Kalau cara-cara ini tidak terlalu dominan digunakan di dalam menyelesaikan masalah-masalah, sehingga tadi cara-cara yang cenderung maskulin ini yang digunakan, maka konflik pun juga akan seringkali terjadi. Baik gitu. Mbak Ayu, kalau katakanlah konflik kekerasan, kita lihat yang di dekat saja di wilayah DIY gitu. Mbak Ayu melihat apakah ini memang sinyalnya akan semakin kualitas persoalan itu semakin memuncak, atau barangkali kita semakin sadar bahwa ternyata konflik itu tidak harus diselesaikan dengan kekerasan misalkan gitu. Iya, kalau mau
dalam beberapa dari peristiwa saya melihat dari beberapa peristiwa terakhir saja, kita bisa sebenarnya untuk tetap pesimis gitu ya dengan apa yang terjadi, bahwa ternyata kekerasan sudah sering sekali digunakan sebagai alat untuk berdialog dengan yang lain. Akan tetapi saya lebih cenderung untuk memilih bahwa kita bisa optimis melihat hal ini, karena apa yang terjadi kemarin bagi saya menyadarkan banyak pihak bahwa ternyata kita juga harus melawan terhadap kelompok-kelompok yang menggunakan kekerasan ini, menggunakan kekerasan ketika ada perbedaan, ketika ada konflik. Saya mengatakan konflik tidak kemudian selalu pada kekerasan ya. Saya melihat konflik bisa hanya sebenarnya ketegangan yang bisa di-manage pada konteks itu. Tapi kalau kemudian konflik yang sudah menggunakan kekerasan, itu yang saya kira yang harus kita berikan penyadaran kepada masyarakat bahwa ini tidak boleh terjadi. Dan dari apa yang terjadi kemarin, saya kira bisa membuat sebuah kesadaran baru bagi banyak masyarakat, dan untuk konteks itu saya bisa mengatakan bahwa mungkin kita masih bisa optimis. Masyarakat kemudian sadar bahwa ini tidak baik dan kita kemudian bergandeng tangan untuk melawan kelompok yang kalau kemudian ada masyarakat yang melakukan pembiaran terhadap tindakan kekerasan, Mbak Ayu melihat apakah ada upaya-upaya pembiaran terhadap hal itu? Dalam konteks kekerasan berbasis agama, saya melihat ada kelompok yang seperti itu. Karena harus diakui bahwa masyarakat kita juga agak kesulitan ketika berbicara mengenai konflik-konflik yang bernuansa agama. Mereka kesulitan karena dalam satu sisi mereka dihadapkan bahwa dia adalah bagian dari masyarakat yang anti kekerasan, tapi di sisi lain mereka mengatakan bahwa misalnya saya adalah bagian dari kelompok agama ini, yang kemudian mereka dihadapkan pada dilema. Pilihannya kemudian ketika mereka bingung antara yang membela agamanya atau membela nilai-nilai luhur itu, kemudian pilihannya adalah diam dan membiarkan. Jadi proses pembiaran itu saya kira bisa terjadi atas konflik-konflik yang terakhir ini, dan itu juga terjadi pada bukan oknum ya, pada aparat pemerintah kita, polisi misalnya, ketika dalam konteks-konteks kekerasan atau permasalahan-permasalahan yang bernuansa agama, mereka pada posisi mungkin membiarkan. Ya. Oke. Baik, setuju Mas Roni, memang ada pembiaran, katakanlah tadi ada sebut ada aparat yang memang melakukan pembiaran, atau barangkali polisi punya alasan kenapa tidak menyelesaikan masalah itu misalnya gitu. Kalau itu saya tidak berani ya, karena saya tidak terlalu fokus bagaimana melihat polisi, meskipun kalau kita runut di beberapa kejadian konflik sosial yang sering terjadi, memang kehadiran negara dalam hal ini diwakili oleh aparat penegak hukum itu seringkali terlambat. Nah, saya tidak yakin sebetulnya kalau aparat penegak hukum ini tidak memiliki cukup kapasitas untuk mendeteksi. Nah, saya cukup yakin bahwa mereka sebetulnya memiliki early warning ya, tetapi mungkin saya tidak tahu ada faktor apa kemudian deteksi ini tidak kemudian tindak lanjuti dalam upaya untuk mencegah terjadinya konflik-konflik yang lebih luas itu. Nah, dalam konteks mungkin itu dalam konteks negara ya, karena negara yang mesti harus bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi ke warganya. Tapi konteks pembiaran itu juga terjadi di masyarakat itu sendiri. Masyarakat membiarkan karena sudah antipati, sudah pesimistis, atau sama sekali nggak mau tahu lagi soal apa yang terjadi di masyarakat. Bisa jadi begitu. Jadi mungkin masyarakat sudah mulai cenderung kepada budaya yang individualistik ya, yang lebih individualistik dalam artian lebih mementingkan dirinya sendiri, keselamatan sendiri, nggak mau ikut campur terhadap persoalan. Karena capek gitu ya. Karena capek dan juga terkontribusi dalam hal itu, Mas. atau juga tadi sebetulnya masyarakat juga berada dalam situasi yang kebingungan memaknai. Kalau saya lebih melihat mereka berada dalam situasi kebingungan memaknai situasi yang sedang terjadi dengan katakanlah pandangan keagamaannya, sehingga ketidakbisaan mereka dalam mendialogkan antara keyakinan agama dengan realitas sosial ini, kemudian mereka mungkin menonton saja atau ya dia bertindak abstain, atau tadi kalau dia gagalnya ini parah, dia bisa ekstrim
yang dilakukan. Seperti gerakan-gerakan yang kemudian menolak perbedaan pendapat itu dengan cara-cara yang ekstrim, dengan cara kekerasan, kekuasaan gitu. Mbak Ayu, kalau kita lihat dari ranking gitu ya, misalkan kita bisa dari ranking 1 sampai 5 katakanlah. Siapa yang paling dominan menjadi peletup munculnya konflik di masyarakat kita? Waduh, kira-kira masalah apa misalkan kita? Ya, siapa tahu Mbak Ayu melakukan penelitian itu. Oke, kami dari Program Studi Agama Lintas Budaya membuat satu penelitian setiap tahunnya, dan itu kita publikasi yang disebut dengan Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia. Itu dimulai tahun 2008. Dan memang konflik-konflik yang terjadi di dalam masyarakat kita kebanyakan adalah konflik yang bernuansa agama. Gitu ya? Ya, misalnya terkait dengan rumah ibadah, ada pendirian rumah ibadah itu yang paling tinggi. Dan di situ memang sekarang kita masih melihat banyak problem di situ, terutama yang di daerah Jawa Barat dan Jakarta ya, untuk konteks itu. Jadi kalau dikatakan ranking, mungkin itu yang saat ini paling banyak muncul di masyarakat kita, konflik-konflik yang bernuansa agama. Persoalan lain yang juga menjadi peletup, apakah katakanlah kita bicara dalam tataran sosial, apa saja yang barangkali juga ikut memicu terjadinya konflik yang berakhir dengan tadi kekerasan tadi itu? Pemicunya ya, Mas ya? Pemicunya. Banyak ya, banyak. Tapi saya melihat bahwa ini pakai yang paling sederhana saja. Kan ada pepatah di dalam, kita sering mendengar itu ya, kita juga sering mengucapkan tak kenal maka tak sayang. Dan ini problemnya konflik ini sebenarnya karena mereka tidak tahu terhadap yang lain, budaya yang lain, tata cara yang orang lain misalnya, sehingga kemudian apa yang disampaikan oleh Mas Roni tadi, muncul ada prasangka gitu ya, prasangka itu yang kemudian dipelihara menjadi sebuah konflik. Karena kemudian prasangka itu tidak melulu hanya menjadi prasangka, tapi menjadi keyakinan. Kalau sudah menjadi keyakinan, maka dia merasa bahwa dia paling benar, dan itulah kemudian yang dia paksakan terhadap kelompok yang lain. Cuma sekarang Mas Roni, Mbak Ayu, persoalan kita kenapa sekarang masyarakat lebih mudah untuk berprasangka buruk mohon maaf, daripada kita berkusnudon kepada orang lain. Berkusnudon gitu. Ya, gimana? Ya, kalau menurut saya ini soal pembiasaan ya. Pembiasaan karena dalam kultur atau budaya kita budaya untuk saling menghargai ini semakin luntur. Dan juga kalau kajian kami kan lebih kepada kajian maskulinitas dan gender ya. Dan memang cara-cara budaya maskulin ini sedemikian dominannya, sehingga cara-cara penyelesaian masalah yang terjadi juga sangat maskulin. Orang dididik untuk berpikir maskulin. Perempuan bisa juga sebetulnya cara-cara maskulin ini tidak saja digunakan oleh laki-laki ya. Tapi juga ada loh ya, ada kan wanita misalkan yang misalkan dengan aksi kekerasan kan juga ada ya. Mencontoh dengan yang dilakukan oleh yang disebut laki-laki tadi itu. Iya, makanya saya lebih suka menyebut ini budaya laki-laki, tapi bukan budaya laki-laki, bukan mesti laki-laki ya. Tapi perempuan pun juga kemudian mengadopsi budaya laki-laki atau budaya cara-cara yang maskulin ini di dalam kehidupan pribadinya. Nah, ini kemudian berpengaruh terhadap bagaimana seseorang itu membangun keseimbangan di dalam diri. Baik. Pemirsa, kita ingin lihat tadi kan belum jelas ya. Kita kalau misalkan tadi ada pemicu perbedaan, bisa dari sara, bisa dari masalah-masalah sosial. Tetapi kalau kita bicara lebih mendetail lagi, apakah maskulin atau feminin yang sering menimbulkan persoalan? Jawabannya setelah pariwara berikut, dan tetaplah bersama Bincang hari ini. Coswi Mineral Peeling telah menjadi produk andalan perawatan kulit di Korea. Rahasia perawatan kulit saya adalah Coswi Mineral Peeling. Terbuat dari mineral alami dari dasar laut dan tumbuhan alami.
pencegahan terjadinya penuaan dini, mengurangi kotoran-kotoran hitam di kulit, membersihkan semua debu yang dapat menyumbat pori-pori, membantu menghindari timbulnya jerawat, membersihkan kelapisan kulit yang lebih dalam, mengangkat sel-sel kulit mati, mempermudah pertumbuhan sel kulit baru. Kelembapan kulit saya tetap terjaga. Kulit kusam yang biasa timbul pada usia saya hampir tidak pernah terlihat. Gosok perlahan dengan gerakan memutar. Perhatikan betapa banyak kotoran dan kulit mati yang terangkat dari tubuh Anda. Cukup gosokkan perlahan pada wajah yang belum terkena air. Usapkan dengan 3 jari perlahan-lahan secara memutar. Kotoran dan sel kulit mati banyak terangkat. Dan Anda akan merasakan kulit wajah yang bersih dan segar. Jadi tunggu apa lagi? Mau buktinya? Saya buktinya. Gunakan Coswi Mineral Peeling sekarang juga. Ingat, produk yang asli hanya ada di Jako, bukan di tempat. Kembali menjumpai Anda tentunya dalam program kesehatan dokter kita. Obat dan makanan, ya, POM ya, pengawasan obat dan makanan. Konon ada 3 karena terjadi konsepsi gitu ya. Itu 37 minggu. Ini rabun Jawa atau minus. Jadi bola mata terlalu panjang sehingga sinar terfokus di depan retina. Baik, Mbak Ayu, kalau kita bicara perbedaan itu kan tidak pernah melihat waktu, tempat, umur, pekerjaan, dan sebagainya itu. Tetapi kan ada yang mengatakan perbedaan itu muncul ketika ada ranah-ranah berpikir yang tidak sinkron tadi itu. Ya, Mbak Ayu, kalau misalkan kita lihat tadi ada pertanyaan, siapa yang sebenarnya menjadi faktor penggerak munculnya perbedaan yang akhirnya menimbulkan suasana yang tidak kondusif tadi itu? Faktor siapa ya Mas? Ya, siapa? Siapa? Maskulin atau feminin? gitu. Mas Roni sudah mengatakan bahwa sebenarnya budaya maskulin yang paling dominan gitu ya, untuk membuat perbedaan itu terjadi gitu, dan saya sepakat pada konteks itu bahwa memang masyarakat kita sangat mengadopsi budaya maskulin itu. Kemudian yang lebih mengedepankan dominasi, bahwa kita kemudian bisa menjadi lebih daripada yang lain, berkuasa terhadap yang lain. Itu yang kemudian memang memicu adanya konflik dan membuat kita perbedaan itu semakin jurang perbedaannya itu semakin dalam gitu ya. Baik, apakah Mbak Ayu ingin mengatakan misalnya kalau begitu, misalnya di jajaran kecamatan di Muspika yang mimpin seorang wanita, nanti kepolisian di Polsek seorang wanita, atau bagaimana? Ataukah itu kira-kira bisa menyelesaikan masalah tidak kira-kira? Saya tidak yakin 100%, tapi mungkin bisa dicoba. Akan tetapi yang dimaksud dengan budaya maskulin ini kan tidak kemudian laki-laki. Betul. Ini lebih kepada kelelakian gitu ya, kepada budaya kita merasa bahwa yang berkuasa, budaya dominan itu yang gitu. Tidak harus laki-laki, karena perempuan juga mungkin mempunyai budaya maskulin itu mungkin juga ada dalam perempuan gitu. Jadi pada konteks ini laki-laki pun sebenarnya nggak apa-apa kalau kemudian dia bisa menyeimbangkan antara budaya maskulin dengan budaya femininnya gitu. Tapi kayaknya Mbak Ayu pesimis ya. Pesimis kalau perempuan gitu ya. Saya tidak pesimis Mas, tapi kemudian tidak harus kemudian pilihan jalannya adalah ke sana. Baik, Mas Roni, kalau kita lihat tadi kan sudah sempat, artinya oke lah, perbedaan sudah terjadi, lalu perbedaan dengan tadi dikonsekuensikan ada penyelesaian dengan cara kekerasan pun juga telah terjadi. Mas Roni melihat bagaimana sebenarnya respons dari pemerintah, apakah ini pemerintah setempat atau dari kepolisian dalam menangani masalah ini? Ya, kalau saya lihat dari pemerintah memang terasa kurang siap ya, kurang sikap lah, kurang sikap untuk merespon ini. Ini misalnya dalam banyak hal sebetulnya konflik kekerasan yang berujung pada kekerasan itu juga dipicu oleh
semakin meningkatnya tingkat stresor masyarakat. Nah, artinya tingkat stres masyarakat ini juga terkait dengan persoalan sosial, ekonomi, politik dan seterusnya. Nah, ketika dalam masyarakat dia muncul ketidaktenangan, misalnya ketidaknyamanan di dalam kehidupan personalnya. Kalau ini 1-2 orang nggak apa-apa, tapi ini masif dan komunal ya. Nah, sementara upaya yang dilakukan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sosial, ekonomi dan politik ini lambat, maka bibit-bibit konflik itu akan mudah sekali meletup. Gitu. Baik, kalau di kejadian di Babarsari itu tanggal berapa ya? Saya tidak begitu. Itu pas akhir bulan ya? Atau barangkali tanggal tua juga telah memicu persoalan gitu ya? Saya khawatir juga tanggal tua ya. Itu menyederhanakan. Baik, ini kan benar ya? Artinya kalau misalnya kita ingin melakukan sesuatu sebaiknya memang harus tanggal muda gitu ya? Tanggal muda kan tidak terlalu stres gitu ya. Baik, solusinya artinya ketika ada, katakanlah tadi ada perbedaan gitu ya, perbedaan. Mbak Ayu melihat di perkotaan yang dianggap lebih moderat ternyata juga tidak bisa menyelesaikan perbedaan. Mbak Ayu melihat di pedesaan, misalnya gitu, ada konflik-konflik yang terkait dengan masalah perbedaan cara pandang di masyarakat di tingkat pedesaan. Apakah ini juga masih terjadi atau kondisinya lebih parah daripada perkotaan itu? Saya tidak punya data gitu ya untuk mengatakan apakah kemudian di pedesaan atau di perkotaan mana yang lebih parah begitu ya. Kita kalau mau berbicara mengenai itu kita harus punya basis data. Pada konteks ini saya tidak memiliki itu. Akan tetapi saya mengatakan bahwa problemnya sama saja di perkotaan atau pedesaan mengenai bahwa masyarakat tidak begitu sadar ternyata ada banyak perbedaan itu. Kalau tadi ditanya kemudian bagaimana kita mengatasi itu, saya kira saya mau mengatakan bahwa yang penting adalah pendidikan. Pengetahuan itu yang paling penting, bahwa kita harus juga mendidik masyarakat tentang perbedaan-perbedaan itu, dan kita harus mendidik mereka untuk akrab dengan perbedaan itu. Nah, itu bisa dimulai dari banyak hal. Saya tidak mau mengatakan bahwa pendidikan di sini harus pendidikan formal begitu ya. Akan tetapi juga pengajian-pengajian harus mulai untuk berbicara mengenai perbedaan misalnya, atau kemudian dalam forum-forum warga kita juga harus mulai mengatakan mengenai perbedaan ini gitu, sehingga mereka tidak kaget ketika ada yang lain yang agak berbeda kemudian gumun atau kemudian malah reaksinya tidak baik gitu. Mbak Ayu, Mas Roni, ada seharusnya dengan pola pikir pendidikan kita, dengan strata pendidikan kita itu membuat kita lebih berpikir jernih, sehat dan objektif. Tetapi kan kita lihat artinya ketika di kampus ada persoalan pun harus diselesaikan dengan cara memecah barang-barang milik kampus dan sebagainya. Ini kan fakta, Mas. Mas Roni melihat apakah artinya pendidikan pun juga nggak menjamin orang untuk tidak melakukan kekerasan kan begitu? Iya. Pendidikan artinya ketika pendidikan yang terjadi itu lebih banyak mengasah kognisi daripada mengasah misalnya aspek rasa. Nah, ini yang juga menjadi keprihatinan, dan ini juga cara-cara yang model-model pendidikan yang sangat maskulin ya. Pendidikan perempuan lebih banyak mendepankan rasa ini lebih bersifat feminin. Makanya perempuan kalau bermain rasa itu lebih bermain rasa lebih terlatih, dan perempuan juga lebih terlatih di dalam memahami emosi. Emosi sedih, bagaimana dia harus sedih. Laki-laki tidak terlatih, laki-laki tidak dilatih untuk memahami sedih, karena dia harus tampil dengan powerful, tampil dengan sempurna sebagai laki-laki yang kuat, gagah, perkasa dan seterusnya gitu. Pemirsa, kalau Anda bertanya-tanya, barangkali Mas Roni kok banyak berbicara tentang wanita ya? Iya, karena dia aktif di Rifka Anissa. Rifka Anissa ini adalah organisasi yang mengedepankan masalah wanita, melindungi hak wanita. Itulah kalau misalnya Mas Roni bicara tentang wanita, mohon dimaklumi ya. Ada organisasi laki-lakinya juga. Ini kita juga membentuk yang namanya aliansi laki-laki baru. Nah, karena kita aliansi yang sebetulnya berawal dari keprihatinan oleh persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh laki-laki. Nah, selama ini kan konflik yang terjadi yang karena concern kita kepada konflik kekerasan terhadap perempuan
dan jumlahnya sangat masif, terutama yang terjadi dalam rumah tangga. Kemudian kita sebagai laki, wah laki-laki kok disalahin terus ya. Kita mengkaji itu, ternyata ya tadi ternyata memang banyak laki-laki yang salah gitu ya. Baik, ini tadi, ini cuma intermezzo saja. Baik, kita terima telepon. Ada Pak Joy di Jogja. Selamat siang Pak Joy. Pak Joy, silakan. Iya Pak, silakan. Saya mau nanya ya, melihat situasi di negara kita ini begitu banyak konflik misalnya yang merajalela, konflik yang disebabkan oleh banyak hal, satu diantaranya adalah budaya mungkin Pak. Ya, bisa saja karena budaya atau bisa saja dengan lain hal. Saya mau nanya, kira-kira solusi yang menarik untuk diterapkan dalam meminimalisir adanya konflik-konflik seperti ini, kira-kira solusi apa? Saya mau tanya ke narasumber ini Pak. Oke, baik. Karena tadi salah satu saran yang dilontarkan adalah pendidikan, tapi kalau kita melihat juga kenyataannya misalnya di kampus-kampus itu sangat banyak konflik yang terjadi. Mereka orang-orang yang berpendidikan gitu loh. Misalnya di kampus-kampus mereka adalah orang-orang yang berpendidikan, tapi karena faktor konflik itu tetap aja terjadi. Makasih Pak. Baik, Pak Joy di Jogja lagi-lagi ya tadi menyinggung kalau mahasiswa itu kan harusnya kan ranah berpikirnya kan lebih cerdas, lebih bagus, menyelesaikan masalahnya juga tidak harus dengan banting lempar batu di kaca atau bagaimana kan gitu. Mbak Yu dulu, silakan jawab. Ya. Ini tantangan daripada buat para pendidik semua ya, ketika ternyata pendidikan pun tidak bisa menyelesaikan persoalan. Tapi saya masih yakin bahwa sebenarnya, saya mungkin sepakat dengan Mas Roni tadi, ini juga karena pendidikan kita yang maskulin yang hanya mengedepankan pada aspek kognisinya gitu ya, sehingga afeksinya tidak ada di sana. Nah, pada konteks itu saya mau mengatakan bahwa kalau kita memang mau meminimalisir ini, kita mencoba mulai dari paling awal. Jangan sampai kemudian muncul, kalau di teman-teman dulu pernah ada diskusi mengenai pendidikan multikultural gitu ya, untuk dimasukkan di dalam kurikulum kita. Ini kita harus mulai dari awal. Tidak hanya kemudian itu terjadi di tingkat universitas misalnya, akan tapi kita mulai dari awal. Dan juga dalam hal ini saya lebih setuju dengan Mas Roni juga, kita juga memulai dari para perempuan. Karena perempuan adalah pendidik utama di dalam rumah, dan anak mulai mendapatkan pendidikan itu dari rumah. Sehingga ketika mereka sudah mulai dari awal tahu mengenai pendidikan tentang keberbedaan ini kita akan, saya kok optimis bahwa nanti pada mereka ketika sudah besar, mereka sudah cukup bisa menangkal ketika kemudian ada virus-virus yang memasukkan isu-isu mengenai eksklusivisme misalnya, sehingga mereka sudah mempunyai kapasitas untuk bisa merespon persoalan tersebut. Tapi persoalannya bagaimana pola edukasi kepada anak bisa optimal. Mohon maaf lagi-lagi, ketika seorang ibu harusnya menjaga anak, tapi dia malah asik lihat sinetron. Ini kan juga persoalan sebenarnya. Mas Roni, silakan. Nah, iya. Saya kira budaya maskulin tadi menempatkan kemudian urusan anak ini pada urusan perempuan, sehingga laki-laki seolah-olah terlepas dari tanggung jawab melakukan pendidikan. Nah, saya justru ingin menegaskan laki-laki juga mesti bertanggung jawab secara penuh terhadap pendidikan anak-anaknya. Nah, maka penting sekali adanya misalnya edukasi tentang bagaimana menjadi ayah atau fathering gitu ya. Selama ini kan ibu yang diserahi untuk pendidikan. Nah, bapak seolah-olah tidak bertanggung jawab terhadap pendidikan itu. Dia lupa bahwasanya perilakunya ini ternyata secara tidak langsung ini menjadi contoh daripada anak-anaknya. Nah, kalau dia itu tidak disadari, dia tidak menyadari bahwasanya dia juga memiliki peran mendidik. Dia tidak sadar bahwasanya apa yang dilakukan itu adalah satu pendidikan yang efektif. Karena pendidikan yang paling efektif adalah dengan contoh. Nah, kalau contoh yang diberikan itu contoh yang tidak baik, ini pasti akan berefek yang tidak baik. Misalnya di kasus Rifka, di studi kami kan kebetulan kami lebih banyak mengatasi bekerja pada konflik rumah tangga. Nah, para pelaku konflik dalam rumah tangga itu
mereka melakukan kekerasan itu karena terpapar dari kebiasaan di dalam keluarganya, karena melihat ayahnya, bagaimana ayahnya memperlakukan ibunya, memperlakukan perempuan di dalam keluarganya. Artinya KDRT muncul karena konflik yang tidak terselesaikan gitu. KDRT muncul karena karena ada dominasi laki-laki terhadap perempuan, dan dominasi ini kan kemudian lestari diikuti dalam proses pendidikan di dalam keluarga itu. Oke. Tapi juga ada loh. Tapi ada ini ya. Ada, saya pernah menemukan cerita ada loh, seorang suami yang takut istri juga loh, banyak loh. Banyak ya. Artinya apakah ini kan juga kalau misalnya seorang suami itu seperti apa ya Mas ya? Saya jadi penasaran yang takut istri. Banyak, artinya lebih ada yang bercerita tentang bagaimana istri dalam rumah itu juga dominasinya lebih kuat daripada suami. Mungkin sejarahnya berbeda-beda ya, faktanya juga berbeda-beda itu. Tetapi kita abaikan ini, Tapi yang paling penting sekarang bagaimana sebenarnya keluarga itu juga ikut menyumbang manusia atau warga untuk tidak memicu melakukan kekerasan. Kan begitu? Gimana Mas Roni? Nah, saya kira memang saya justru pengen berangkat dari ranah yang paling kecil, jadi keluarga. Kalau di dalam pendidikan keluarga ini sudah mengandung unsur kekerasan, dominasi bisa terjadi bukan saja laki terhadap perempuan, tapi perempuan terhadap laki-laki. Nah, dominasi ini adalah budaya laki-laki atau budaya maskulin. Itu bisa dilakukan laki-laki maupun perempuan. Nah, perempuan bisa tidak salah tadi ada laki-laki takut istri, tapi itu kan sebagian mungkin lebih banyak laki-laki yang melakukan dominasi terhadap perempuan, tapi itu dianggap wajar. Tapi kalau laki-laki yang melakukan atau perempuan yang melakukan dominasi, ini menjadi suatu hal yang luar biasa. Nah, di situ sebetulnya kita membutuhkan adanya keseimbangan di dalam diri tentang potensi atau sikap atau kualitas peran feminin dan maskulin itu. Mas Roni, kita break sebentar dan pemirsa tetaplah bersama bincang hari ini. Setelah pariwara berikut kami kembali start lagi. Jogja. Jogja. Nah, wong Jogja saiki macane ya Harjo, harian Jogja. Harian Jogja, Jogja tenan. Jogja. Nah, wong Jogja saiki macane ya Harjo, harian Jogja. Harian Jogja, Jogja tenan. Kok kelihatan kurang pede dan keren ya? Breaking. Modern dibuka di Jogja, kata-kata mahal itu tidak ada lagi. Sebagai generasi muda sangat penting sekali untuk menjaga kelestarian budaya kita. Walau banyak sekali terpaan budaya-budaya asing yang masuk ke negeri ini. Tapi generasi muda jangan sampai lupa akan budaya dan tradisi kita. Dengan membuat kerajinan keramik dan gerabah mereka. Baik, Mbak Ayu, anak muda di dalam klasifikasi memang
apakah yang disebut muda itu usianya antara 14 sampai 26 atau barangkali selama masih usia di bawah 45 tahun masih muda misalkan gitu. Tetapi pertanyaannya, apakah anak-anak muda juga ikut menyumbang terjadinya konflik yang tidak sehat tadi? Mereka menjadi korban, saya kira iya. Dari berbagai faham-faham yang tidak ramah terhadap perbedaan itu tadi, saya kira mereka adalah kelompok yang kalau bahasanya masih terpapar gitu ya, karena mereka mencontoh terhadap orang-orang yang lebih tua gitu ya. Jadi kalau berbicara mengenai bagaimana menyelesaikan persoalan ini, saya sepakat sekali kita mulai bergerak dari anak-anak muda. Salah satu hal yang mungkin saya bisa share kepada pemirsa semua adalah kerja yang dilakukan oleh LKIS misalnya, ketika dia melakukan program dengan anak-anak muda, mereka tidak kemudian berbicara mengenai perbedaan secara teoritis, tapi mereka mulai bertemu bahwa mereka berbeda, mereka melakukan kegiatan yang menyenangkan bareng, kemudian mereka baru sadar, oh ternyata berbeda itu indah, berbeda itu tidak harus konflik gitu misalnya. Dan kelompok-kelompok yang seperti ini yang saya kira harus kita kembangkan terus-menerus, karena kita juga tahu bahwa pemuda saat ini akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang, itu ya salah satu hadis mengatakan seperti itu. Jadi saya selalu berpikir bahwa selain pendidikan, kita juga harus bekerja lebih keras lagi kepada kelompok ini, kelompok anak muda ini, karena kita berharap bahwa mereka nanti yang akan menjadi pionir terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di Indonesia di masa yang akan datang. Celah-celah yang bisa dilakukan dari mana, Mbak Ayu? Dari banyak kegiatan ya, misalnya dari ekstra kurikuler di sekolah-sekolah, kita harus mulai melihat lagi karena penelitian terakhir yang dilakukan oleh CRCS, program kami menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan yang kontra terhadap indahnya perbedaan itu mulai muncul dari ekstrakurikuler di sekolah-sekolah misalnya, terutama di sekolah-sekolah negeri yang itu seharusnya menjadi ranah publik yang bisa diakses oleh semuanya. Dari situ kita bisa mencoba untuk memasukkan isu-isu mengenai keberagaman terhadap kelompok-kelompok ini, atau juga kegiatan-kegiatan di luar sekolah gitu ya. Kita banyak melakukan fans club misalnya, sepak bola gitu, itu bisa menjadi media karena mereka sebenarnya ngefan pada satu klub tertentu gitu ya, kemudian mereka bertemu dengan tidak menggubris apa perbedaan latar belakang mereka. Ini bisa sebagai media sebenarnya. Atau seperti yang dilakukan oleh LKIS itu adalah dengan mencoba untuk membuat forum menulis bareng-bareng, dan juga mereka membuat film bareng-bareng. Jadi isunya bukan isu mengenai perbedaan itu, tetapi mereka membuat tadi ya, misalnya kayak kelompok fotografi misalnya, kemudian tapi dari latar belakang yang berbeda mereka sudah mengalami perbedaan itu tanpa harus berbicara secara teoritis apa itu perbedaan misalnya. Jadi ini belajar dari mengalami, jadi belajar dari kita mulai mengalami, dari situ kita akan mendapatkan pengetahuan, teman-teman yang anak-anak muda mendapat pengetahuan mengenai menjadi berbeda itu ternyata indah gitu ya. Baik. Mas Roni, peran kaum perempuan lebih ikut berkontribusi membuat suasana menjadi lebih indah, seindah perbedaan tadi itu seperti apa sekarang? Perempuan, kebetulan saya laki-laki. Ya, saya kira perempuan terlatih dia menggunakan rasa. Nah, rasa ini yang mestinya juga kemudian dilatihkan kepada anak-anaknya, tidak saja pada anaknya yang perempuan, tapi juga anaknya yang laki-laki, agar para laki-laki generasi muda mendatang itu juga terlatih dengan rasa, terlatih untuk menghargai. Ini kan latihan untuk menggunakan rasa. Bagaimana jika saya diperlakukan seperti itu oleh orang lain gitu. Nah, perasaan berlatih berempati terhadap orang lain ini akan membangun satu karakter kepribadian yang menghargai, kemudian lebih dewasa dan bisa lebih mengendalikan emosi. Nah, laki-laki seringkali tidak tahu bagaimana caranya mengendalikan emosi. Kalau emosi, wah saya tiba-tiba saja marah dan menampar. Nah, menampar ini seolah-olah marah itu dengan menampar sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Sebetulnya kan terpisah. Emosi orang marah itu wajar, biasa. Semua orang bisa pernah marah, dan
mengekspresikan marah itu juga mesti dilakukan. Karena kalau itu tidak terekspresikan, itu bisa merusak diri sendiri. Tapi bagaimana caranya mengungkapkan marah, ini yang tidak pernah dilatih. Harusnya bisa itu loh. Harusnya bisa. Saat kita marah, yuk kita tersenyum aja kan. Nah, gitu ya. Iya. Ketika latihannya itu, kalau marah itu memukul, kalau marah itu kemudian membentak, kalau marah itu kemudian menggunakan kekerasan, nah makanya cara-cara itu yang kemudian akan mendominasi. Tapi kalau ketika dia marah, ketika dia emosi, dia terlatih untuk bagaimana mengendalikan emosi itu, ini akan menjadi satu hal yang sangat berkontribusi positif terhadap terjadinya dunia yang damai. Dan benar itu ya, kalau misalnya iya. Kalau misalkan orang marah, lalu setiap marah dia punya keinginan untuk beramal, bagus ya. Harusnya diciptakan iya. itu ya. Ya tapi penting mengungkapkan penting, ya? marah itu penting, ya? Agar orang lain, lawan kita itu memahami bahwa kita marah. Tapi bagaimana mengekspresikan ini yang mesti dilatih agar ekspresi marahan itu tidak menimbulkan, tidak destruktif. Itu. Bisa tapi konstruktif dengan baik. Gitu. Bisa dikelola. Baik, Mbak Ayu, saran Mbak Ayu terhadap organisasi atau sejumlah organisasi yang selama ini dianggap menjadi pemicu sebenarnya ingin menyelesaikan tapi justru menimbulkan persoalan baru. Apa saran Mbak Ayu? Saran saya mungkin kepada kelompok-kelompok yang seperti itu adalah mari berdialog. Perbanyak untuk berdialog dengan kelompok yang berbeda itu. Jangan terlalu yakin bahwa otot lebih bisa menyelesaikan masalah daripada akal gitu ya. Seringnya kan kelompok-kelompok ini agak susah untuk diajak untuk berdialog. Saya tidak mau mengatakan bahwa kemudian kelompok yang satunya mesti benar gitu. Akan tetapi kalau kemudian dua kelompok ini saling bertemu untuk berdialog, saya rasa akan muncul pemahaman-pemahaman baru. Karena saya yakin bahwa sebenarnya ketika kita berdialog, saya dengan jenengan berdialog gitu ya, masing-masing orang akan berusaha untuk memahami posisi masing-masing, sehingga saya juga semakin paham posisi Anda, alasan-alasan Anda kenapa seperti itu, dan bisa jadi kemudian kita saling maju sedikit demi sedikit untuk ketemu pada satu titik. Jadi saya tidak sepakat kemudian ada beberapa orang yang mengatakan bahwa kelompok ini harus dihilangkan misalnya. Bagi saya itu anti demokrasi. Mereka berhak untuk berekspresi, mereka berhak untuk mengambil sikap, akan tetapi jangan menggunakan pemaksaan kehendak, jangan menggunakan kekerasan, dan mari kita berdialog. Baik, sangat bagus Mbak Ayu. Baik, terakhir Mas Roni, apa yang mau sampaikan? Saran-saran Mas Roni apa? Pertama, hormati hukum. Kita negara hukum, kita memiliki kesepakatan-kesepakatan yang berdasarkan hukum. Itu yang mesti dikedepankan, bahwasanya Indonesia itu bukan saja satu golongan, tapi banyak golongan. Itu yang juga mesti disadari. Kemudian tadi juga mengedepankan dialog. Kemudian juga kita bersikap terbuka terhadap yang lain, karena dengan terbuka ini sebetulnya akan banyak manfaat. Siapa tahu apa yang tidak kita ketahui diketahui oleh orang lain, tetapi kalau kita sudah menciptakan keberjaraan, ketertutupan, itu berpotensi menganggap orang lain adalah musuh, dan yang timbul adalah prasangka. Saya kira keterbukaan, dialog, dan juga penghargaan terhadap hukum dan perbedaan itu yang mesti dikedepankan. Baik, pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Mbak Ayu dari CRCS UGM dan Mas Roni dari Rifka Anissa. Intinya pertama memang mari kita sama-sama buka ruang dialog untuk menyelesaikan apakah itu perbedaan atau konflik. Dialog itu penting supaya ada lebih meminimalisir terjadinya konflik yang bisa dibawa ke ranah-ranah tadi, kekerasan tadi. Yang kedua, ini memang tidak mudah, tetapi mari saatnya lebih bersikap arif ya, bersikap arif, menghargai perbedaan. Perbedaan itu bukan musuh, tapi perbedaan itu adalah rahmat. Mari ciptakan perbedaan itu, mari kita ciptakan keindahan itu dalam perbedaan. Baik, terima kasih Mbak Ayu, matur nuwun, Mas Roni, terima kasih. Dan akhirnya kita harus sudahi acara bincang hari ini. Terima kasih kepada Rifka Anissa, dan mudah-mudahan dengan peran Rifka Anissa
kaum perempuan semakin banyak yang memberikan warna untuk menciptakan kedamaian di negeri ini. Baik, terima kasih. Akhirnya saya Azam Sogadam, selamat sore, salam Indonesia. Mas Wali,